Nak, Atar. Ada apa ini, Nak? Semua warga lagi pada marah, Bu. Mereka pada ngecek ke dapur. Karena beberapa warga ada yang muntah dan sakit perut karena makan catering dari Mbak Vera. Udah, bawa aja dia ke kantor polisi. Bu Yayan, Bu, cepet. Udah. Ini ibu-ibu, ya Allah. Ini kenapa? Mau dibawa kemana anak saya? Anak ibu sudah masak pakai sayur-sayuranan busuk. Enggak. Itu semua ulah saya. Saya sengaja bikin masakan pakai bahan yang udah nggak layak pakai supaya saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kenapa ibu malah nutupin kejahatan aku ya? Apa yang Bu Leli ngomongin itu benar. Saya hanya memastikan. Bu Leli, kalau memang bukan ibu pelakunya, ibu nggak perlu nutupin kesalahan anak ibu. Enggak. Emang itu salah saya, Nak. Kalau Naini dan ibu-ibu lain mau memperkarakan saya aja. Saya yang dibawa kantor polisi, jangan anak saya Vera, dia nggak salah. Mbak Vera, benar yang dibilang Ibu Leli. Repehnya, diemnya, berarti benar. Berarti benar Bu Leli pelakunya. Berarti kita apa ya? Harus bawa dia ke polisi atau ya? Perbuatan tetap harus dipertanggungjawabkan. Sebaiknya kita bawa aja Bu Leli ke kantor polisi. Tahan. Sebentar dulu. Jangan buru-buru dulu. Mbak Vera, kamu tega ngelakuin ini sama ibu kamu sendiri? Kamu masih nggak mau jujur, Mbak? Kelamaan ada. Yuk, kita bawa aja. Iya. Bu Leli nggak salah. Ngapain si Riza pakai kesini segala? Bentar, ini jadi yang benar yang mana nih? Yang ngelakuin semua ini Bu Leli atau Mbak Vera nih? Bu, saya tahu ibu nggak salah. Ibu cuma mau menutupi kejahatan Mbak Vera kan? Karena selama saya kerja sama Mbak Vera, saya tahu semua kejahatannya. Bahkan tragedi di rumah Mbak Sukma, semua itu juga ulah Mbak Vera. Astagfirullahaladzim. Dia mencuri porsi dari sana, terus menjualnya ke orang lain demi untung banyak. Bu Leli, apa benar yang diomongin sama Reza? Tolong Naini, tolong saya. Saya nggak mau kalau sampai Vera di penjara, saya nggak tega. Jangan lakukan itu sama Vera, saya mohon. Astagfirullahaladzim, Bu Leli. Jangan terus-menerus menutupi kesalahan anak ibu. Ja, kamu bukannya pulang ke rumah orang tua kamu ya? Kenapa kamu kesini? Oh, sebenarnya saya yang menipu Mbak Vera atas nama IO dan melakukan orderan fiktif. Saya kesal sama Mbak Vera karena gaji saya nggak pernah dibayar. Tapi sekarang saya sadar kalau saya salah. Makanya saya datang ke sini, saya mau minta maaf sama mengembalikan uang yang udah saya ambil sama Mbak Vera. Oh gimana juga, dia harus kita proses, kita bawa ke kantor polisi. Kalau si Vera dibiarin teh nanti akan mengulangi lagi hal yang sama gitu. Harus dikasih efek jerak, bah kantor polisi waya tuh. Ayo kita bawa dia. Ayo. Kejar. Biar aja Kang Gomez nolongin. Ibu-ibu, tolong anak saya, tolong. Iya, ayo Bang, bantuin Bang. Ayo.
Bapak jangan diem aja. Ayo tolong. Ya, kita ke rumah sakit sekarang ya. Kita ke rumah sakit. Tolong digotong. Meja. Kaki Vera mengalami patah tulang dan harus diamputasi seperti ini. Tidak ada jalan lain. Kenapa hidup aku jadi kayak gini sih, Bu? Kenapa hidup aku jadi tersiksa kayak gini? Mbak Vera, mungkin ini cobaan untuk Mbak Vera. Supaya Mbak Vera menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Mbak. Iya, Vera. Lo harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada semua warga atas apa yang udah lo lakuin, termasuk Riza. Ini semua hukuman dari Allah buat aku, Bu. Aku udah jahat banget. Aku udah berbuat salah sama semuanya, Bu. Kamu masih bisa bertaubat, kamu masih bisa meminta maaf sama warga. Nggak ada kata terlambat, Nak. Yang penting kamu mau mengakui kesalahan kamu. Bu, aku minta maaf ya, Bu. Aku minta maaf. Ibu udah maafin Vera, Nak. Ibu udah maafin Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nak. Pak Haji, saya kesini mau minta maaf. Dan saya juga mau minta maaf sama kalian semua. Kalau kalian mau bawa saya ke kantor polisi, saya sudah siap. Insya Allah saya juga sudah ikhlas. Jika memang anak saya harus dibawa ke kantor polisi, yang penting anak saya bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang udah dia lakukan. Alhamdulillah. Ya udah, nih saran dari gue buat semua warga. Lebih baik kagak usah dibawa ke kantor polisi. Kalau semua warga nih udah pada maafin. Dan gue secara pribadi, gue juga maafin lo. Kalaupun lo punya utang sama gue, dunia akhirat gue ikhlas sama lo. Lu just kate-kate lu kalau ngomong ya. Lu enak, duit lu banyak. Lah kita, lu tahu kagak ah? Gua tuh udah ngecemet dari azan subuh, lu bayangin aja bantuin dia. Enak aja lu main ikhlasin aja. Kalau perkara maaf udah kita maafin. Tapi kalau perkara utang bayarlah. Jadi gini, Lu juga bayar. jadi lu tetap harus lunasin semuanya. Iya, Mbak. Kamu harus bertanggung jawab sama perbuatan kamu yang udah bikin semua warga di sini jadi keracunan makanan kamu. Kamu harus bayar semua utang pekerja yang pernah bekerja sama kamu. Nah, ini benar. Iya, karena utang itu dibawa mati. Mungkin maksud Babe, utang itu selagi kita masih hidup sebaiknya dibayar lunas. Soalnya kalau nggak dibayar lunas nanti akan memberatkan kalau kita udah nggak ada. Maksudnya gitu kan, Be? Iya, Babe tadi mau ngomong begitu maksud Babe. Ini juga baru bener lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua bisa menjadi muhasabah diri buat kita sendiri. Supaya kita ke depannya bisa lebih baik lagi untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Insya Allah, utang saya akan saya cicil ke warga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya.